Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqul ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya optimal untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang optimal, Allah berkenan untuk memberikan kekuatan kepada kita sekalian, yang mudah-mudahan dengan kekuatan tersebut kita akan senantiasa mampu untuk berpegang teguh pada agama yang lurus al-Islam sampai akhir hayat kita nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sekalian hanya dengan satu tujuan, yaitu agar kita beribadah kepadanya. Allah menjelaskan itu dalam firman-Nya surat yang ke-51, surat 451 ayat 56. Surat Fussilat mas 1, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dengan ayat tersebut yang Allah sebutkan surat 4156 tersebut, Allah menghendaki agar semua aktivitas kita dalam hidup ini bernilai ibadah. Karena itulah tujuan daripada penciptaan itu. Sementara manusia yang aktivitas hidupnya berpotensi untuk bernilai ibadah hanyalah orang-orang yang beriman saja. Sementara orang nggak beriman, sebaik apapun aktivitas mereka, menurut pandangan mereka, sebanyak apapun, maka dalam pandangan Allah akan sia-sia. Allah menyatakan itu dalam banyak ayatnya. Misalnya dalam surat yang ke-14 ayat 18, Allah berfirman, "Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu." Kata Allah, "Dzalika huwadzal ba'id." Perumpamaan orang-orang yang kafir dengan Rabb mereka, maka semua aktivitas baik mereka yang mereka lakukan dalam hidup ini bagaikan abu yang ditiup angin keras pada hari yang berangin kencang. Mereka nanti dari kiamat sedikit pun tidak akan mampu mengambil manfaat dari semua aktivitas baik mereka. Itulah sebuah kesesatan yang sangat nyata sekali. Karena itu para jamaah sekalian, kita sajalah orang-orang beriman yang sekali lagi harus banyak bersyukur, karena hanya kita sajalah yang aktivitas hidupnya berpotensi untuk bernilai ibadah. Sementara Allah menjelaskan ternyata orang-orang beriman yang aktivitas hidupnya berpotensi untuk bernilai ibadah itu tidak dalam satu tingkatan dalam kaitan upaya mereka beribadah kepada Allah.
Allah menjelaskan tentang tingkatan orang beriman dalam kaitan aktivitas hidup mereka, dalam upaya ibadah mereka dalam firman-Nya surat yang ke-35 ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika wal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini sebagai panduan hidup kepada mereka-mereka yang kami pilih dari hamba kami Allah. Kata Allah, namun di antara orang-orang yang beriman itu yang menjalankan hidupnya dengan panduan Al-Quran itu, kata Allah, ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang ahli tafsir mengatakan mereka-mereka yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Rasulullah menjelaskan tentang kelompok ini, mereka-mereka itulah yang dalam saat nanti dihadapkan pada Allah akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Di atas kelompok ini ada orang yang lebih baik, yang dalam firman Allah dikatakan wa minhum muqtasidun, ada yang di tengah-tengah, yang sedang-sedang saja, yang keburukan kebaikan seimbang-seimbang saja, yang dijalankan hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah sering ditinggalkan, yang dijauhi hanya haram-haram saja, yang makruh dilakukan. Mereka kondisinya jauh lebih baik dari kondisi kelompok yang pertama yang menzalimi diri itu. Tapi Allah mengatakan di atas mereka ada kelompok pilihan yang dalam firman Allah dengan istilahnya wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Di atas mereka ada orang-orang yang senantiasa di depan dalam melaksanakan kebaikan, senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia besar yang Allah karuniakan kepada mereka. Para jamaah sekalian, tentu saja Allah dan Rasul-Nya tidak menghendaki kita semua untuk menjadi orang yang zalim. Tidak juga Allah menghendaki agar kita menjadi orang yang sedang-sedang saja. Allah dan Rasul Muhammad SAW menghendaki agar kita semuanya menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat, senantiasa di depan dalam melakukan kebaikan. Mereka yang ada di puncak. Namun untuk menjadi kelompok ini tentunya bukanlah perkara yang gampang. Perlu ada upaya optimal dari masing-masing kita. Karenanya lah maka kalau kita telaah Al-Quran Karim, kita telaah sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kaitan perintah-perintah ibadah itu, maka tidak ada satu perintah ibadah pun kepada kita agar kita lakukan ibadah itu dengan santai, dengan biasa, sekenanya. Perintah Allah untuk ibadah semuanya perintahnya agar kita melakukan dengan optimal. Dalam firman yang tadi dibacakan, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bahkan dalam istilah Rasulullah, perintah untuk ibadah itu harus sampai derajat ihsan, yang terbaik, yang profesional. Dalam hadis Muslim Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan untuk berbuat ihsan yang terbaik dalam segala hal. Karena dengan yang terbaik inilah maka sekali lagi akan bisa mengantar kita untuk menjadi atau mendapatkan predikat sabiq bil khairat. Para ulama menjelaskan sebuah ibadah, sebuah upaya ibadah itu baru akan mencapai derajat ihsan kalau memenuhi beberapa kualifikasi. Yang pertama, syarat pertama agar kita sampai derajat ihsan yang bisa mengantarkan kita untuk menjadi manusia yang sabiq bil khairat, harus kita pastikan bahwa orientasi kita saat beramal itu hanya karena Allah saja. Harus kita pastikan niat kita saat melakukan aktivitas itu hanya karena Allah saja. Karena orientasi ini sedikit bergeser, maka akan sia-sia semua amal kita. Allah memberitakan itu dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sekali lagi, saat orientasi ini bergeser sedikit saja, maka ibadah kita akan sia-sia. Ketika kita sholat, ketika kita berinfak dengan niat ingin dapat pahala Allah, tapi pada yang sama hati kita mengatakan mudah-mudahan dikatakan orang yang dermawan, saat itu nggak ada apa-apa. Dan ini bukan perkara yang gampang. Menetapkan keikhlasan dalam beraktivitas, maka itu perlu kita kawal terus-menerus, baik ketika kita saat melaksanakan amal itu, atau ketika kita setelah beramal itu harus kita jaga sampai nanti kita mati.
Karena apa? Keikhlasan itu yang sudah kita tetapkan di awal kita beramal, setelah kita beramal bisa rusak di tengah jalan dengan upaya kita sendiri. Maka Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kau rusak pahala sedekahmu yang ikhlas itu dengan cara menyebut-nyebutnya dengan apa yang telah engkau ikhlaskan itu dan dengan menyakiti orang yang engkau beri. Yang kedua, Pak jamaah, syarat setelah kita pastikan niat kita karena Allah, harus kita pastikan, kita jamin pula bahwa amal yang kita laksanakan itu adalah benar adanya. Dan barometer benarnya amal itu bukan sekedar didasarkan pada sebuah keyakinan, tapi ukuran benarnya sebuah aktivitas itu ketika kita pastikan dan kita jamin dia sesuai aturan Allah dan Rasulnya saja. Karena dalam pandangan Rasulullah SAW, sebaik apapun amal kita menurut pandangan kita, tetapi ternyata nggak sesuai dengan aturan Allah, maka dia akan ditolak adanya. Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal sementara nggak sesuai aturan yang aku bawa, maka dia akan ditolak. Dan yang bisa memastikan bahwa amal kita sesuai aturan hanya dengan cara belajar saja. Untuk itu belajar itu adalah yang menjamin bahwa amal kita itu kita lakukan berdasarkan ilmu. Karenalah belajar itu hukumnya tidak sunnah tapi wajib. Yang ketiga, para jamaah sekalian, setelah kita pastikan amal kita benar, harus kita pastikan juga saat kita melaksanakan aktivitas yang benar itu, yang sesuai dengan aturan itu, kita harus pastikan kita berikan potensi yang terbaik, waktu terbaik, tenaga terbaik, pikiran terbaik, harta terbaik. Karena Allah itu tidak menghendaki kita semuanya saat beribadah dengan sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa harta. Allah menghendaki yang terbaik semuanya. Untuk itulah pada suatu saat ketika orang sahabat melaporkan tetangganya kepada Rasulullah SAW bahwa tetangganya itu senantiasa sholat, tetapi senantiasa juga sholat di akhir waktunya, maka Rasulullah menyatakan tilka sholatul munafik. Itulah firman Allah, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bahkan ada seorang sahabat Abu Bakar ketika merespon panggilan Allah untuk salat tidak merespon dengan yang terbaik. Beliau baru merespon itu ketika sudah dikumandangkan iqamah. Akhirnya karena khawatirnya ketinggalan rakaat pertama dalam salatnya, beliau berlari-lari ke masjid yang kemudian bisa bergabung sempurna. Tapi setelah berlari-lari, maka Rasulullah mengatakan kepadanya setelah sholat, zatakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih kepada anda, tapi jangan pernah engkau ulangi. Bahkan Allah pun mengatakan, memerintahkan, mewajibkan kepada kita saat kita beribadah berupa infak, sedekah, harus diambilkan dari harta terbaik, bukan harta-harta buruk dan sisa. Allah menyatakan itu dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 267, wa anfiqu fisabilillah anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi akhidhihi illa antum tufi. Infaklah kalian jalan Allah dari yang baik-baik saja yang kalian hasilkan dan dari semua yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini, dan jangan kalian memilih harta buruk untuk kalian infakkan sementara kalian sendiri sudah tidak mau ngambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Bahkan dengan tegas Allah mengatakan bahwa kebajikan dari infak kita, kebajikan dari sedekah kita, pahala-pahala itu baru akan Allah berikan kepada kita kalau harta yang kita infakkan itu, harta yang kita sedekahkan itu harta yang masih kita cintai, bukan harta sisa yang kita sendiri tidak mau mengambilnya. Dengan tegas Allah mengatakan dalam surat yang ketiga 92, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak mungkin mendapatkan kebaikan dari infak kalian, sedekah kalian, sampai infak itu kalian ambilkan dari harta yang masih kalian cintai. Para jamaah sekalian, setelah kita pastikan niat kita saat kita beramal itu karena Allah saja, bukan karena yang lainnya. Setelah kita pastikan amal yang kita hasilkan itu benar adanya sesuai aturan Al-Quran dan Sunnah, dan setelah kita pastikan saat kita melaksanakan itu kita berikan potensi yang terbaik, maka syarat yang keempat agar aktivitas itu bernilai ibadah yang sempurna ya Allah, bahwa keikhlasan itu
kebenaran amal itu, kebaikan potensi kita itu harus kita lakukan secara terus menerus, istiqomah. Karena Allah tidak mengendaki dari kita kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang benar, kadang-kadang terbaik. Tapi Allah mengendaki agar semua kita semuanya istiqomah, terus menerus ikhlas, terus menerus benar, dan terus menerus memberikan potensi yang terbaik saat kelancaran itu. Allah mengatakan itu dalam banyak firman-Nya. Misalnya dalam surat 28 ayat yang ke-7 Allah mengatakan, kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan concernlah kalian untuk menggapai kebahagiaan di kampung akhirat nanti, tapi jangan engkau lupa duniamu. Dan kata Allah, wa ahsin, dan berbuat baiklah kalian, beribadahlah kalian. Tapi Allah mengatakan kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi perintah Allah kepada kita untuk ibadah itu harus sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Sementara kita yakin benar bahwa Allah itu sangat-sangat konsisten untuk berbuat baik kepada kita. Allah sangat-sangat istiqomah untuk berbuat kepada kita. Maka kita pun diperintahkan agar kita pun sama melakukan hal itu. Kita tidak bisa bayangkan pada jamaah sekalian, seandainya Allah itu kadang-kadang tidak istiqomah dalam melakukan kebaikan kepada kita. Kadang-kadang nikmat dihentikan satu hari, kadang-kadang oksigen di mana dihentikan, kita nggak bisa apa-apa. Maka istiqomah dalam Islam untuk ibadah, untuk ikhlas, ini bukan sunnah hukumnya, dia hukumnya wajib dan fardu ain. Allah mengatakan tentang wajibnya istiqomah itu dalam firman-Nya surat 11 112, kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Kata Allah, istiqomahlah kalian seperti yang diperintahkan kepada kalian bersama orang-orang taubat bersamamu. Kenapa kita harus istiqomah? Para jemaah sekalian, kita yang Allah perintahkan untuk ibadah dalam hidup kita ini, Allah tetapkan untuk setiap kita batas waktu hidup di dunia ini yang namanya ajal. Dan ajal yang Allah tetapkan untuk setiap kita itu Allah rahasiakan adanya, sehingga kita semuanya tidak bisa memprediksi kapan kita mau mati. Kita semua nggak bisa memprogram kapan kita mau mati. Artinya mati itu bisa datangnya tiba-tiba. Karenanya itulah orang itu kalau tidak istiqomah, maka bukan mustahil saat ajalnya tiba, saat melakukan keburukan, maka akan menjadi su'ul khotimah. Tetapi orang itu kalau istiqomah terus menerus, maka kapanpun ajal tiba dijamin dan melakukan kebaikan, maka akan menjadi husnul khotimah. Karenanya lah Allah itu dalam Al-Quran menyebutnya 2 kali. Ketika Allah menyebut kata-kata istiqomah dalam bentuk berita, dalam bentuk karakter, dalam bentuk kebiasaan, maka Allah sebutkan bahwa pahala orang itu jaminanlah surga. 2 kali Allah menyebut itu dalam surat 41 ayat 30, surat 46 ayat 13-14 Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyatakan Rabb kami Allah, dan mereka konsisten dengan konsekuensi ucapannya itu, ibadah taat terus menerus, maka Allah mengatakan fala khaufun alaihim walahum, mereka nggak akan takut, nggak akan sedih. Mereka itulah yang akan menjadi penghuni surga yang akan kekal di dalamnya sebagai balasan Allah atas istiqomah mereka itu. Para jamaah sekalian, itulah sekali lagi 4 syarat yang ditetapkan para ulama kita untuk menjamin bahwa ibadah itu mencapai derajat ihsan yang karenanya akan mengantar kita untuk menjadi orang-orang yang dikatakan Allah sabiqum bil khairat. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk memberikan kekuatan kepada sekalian, memberikan kemudahan kepada kita sekalian, agar kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan ihsan, sehingga akhirnya Allah masukkan kita pada golongan hambanya yang pantas untuk berikan hak kebahagiaan hidup dunia dan akhirat berkat kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tauli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang baru saja dibacakan yang Allah abadikan dalam surah Al-Hasyr, kembali Allah SWT berwasiat kepada kita orang beriman agar kita bertakwa kepada Allah SWT dan agar kita introspeksi, mengevaluasi khususnya tentang apa yang telah dilakukan dalam upaya kita untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari setelah mati nanti. Evaluasi diri ini menjadi penting bagi kita, karena dengannya lah kita akan bisa melihat kekurangan-kekurangan kita untuk kemudian kita sempurnakan bagi upaya kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita di masa yang akan datang. Bahkan begitu pentingnya masalah evaluasi diri ini, Rasulullah pun pernah menjadikannya sebagai salah satu ukuran dan barometer untuk menilai kecerdikan seorang mukmin. Dalam hadisnya riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Seorang yang cerdik adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan berbuat untuk menghadapi hari setelah mati nanti, dan orang yang lemah adalah orang yang hanya senantiasa mengikuti keinginan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan sementara tidak melakukan apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita tundukkan diri kita di hadapan Allah SWT untuk mengakui segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, segala khilaf kita. Kemudian kita bermohon agar Allah SWT berkenan untuk menyempurnakan kekurangan kita, mengampuni segala khilaf kita, memberikan kekuatan kepada sekalian yang dengannya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban kita, tugas kita, tanggung jawab kita sesuai yang Allah kehendaki, yang mudah-mudahan akhirnya kita digolongkan pada hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang pantas untuk diberikan hak surga di akhir nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika aman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar wallahu a'lam. Aqimissalam.